Itu nggak bakal masuk scene ya? Sorry. No. Nggak bakal. Nanti di akhir aku mau cerita semuanya gara-gara dia. Kalau ketemu HP-nya? Dia udah ilangin HP-ku guys. Nih tersangkanya nih. Tanggung jawab Beb. Diem dulu, aku yang lagi nyari kunciku di mana. Tuh kan. Masalahnya bukan HP-nya Beb, gak apa-apa, HP-nya hilang gak apa-apa. Isinya itu loh. Udah stop ya. Gak bawa, aku nggak suka, aku nggak suka. Nggak suka aku yang. Tuh lihat tuh, lihat. Nggak ada. Gua nggak mau lihat sapi. Itu lihat sampingnya banyak. Gua nggak mau lihat sapi. Sampingnya banyak. Ketinggalan di kereta, jadi si HP-ku ketinggalan di kereta, jatuh kayaknya. Ditaruh di jaketnya dia. Hai guys, balik lagi bersama kami di Fabiola Diaries. Pokoknya ceritaku itu benar-benar menyedihkan banget. Aku tadinya mau jalan-jalan gak jadi, sumpah. Gara-gara HP-ku ketinggalan di kereta. Itu tuh jatuh gitu di kursi, dan kita nggak sama sekali nggak lihat video yang kita buat yang ternyata si HP itu ada di kursi. Awalnya kita panik banget sumpah. Udah dicariin kemana-mana, pokoknya di tas, di saku, semuanya kita udah cariin gitu. Sampai habis itu di miss call ternyata ada yang angkat. Awalnya kita gak sadar yang angkat itu siapa sih, apakah orang biasa atau apa, soalnya dia kayak buru-buru gitu ya, dan gak mau basa-basi gitu, to the point aja. Kalian pergi ke Kempton bawa HP ini gitu kan, jam 15.30 katanya gitu. Habis itu kita ambillah ke sana jam 15.30, kita jalan-jalan dulu pokoknya di Kempton. Sesampainya kita di Kempton, kita jalan-jalan dulu kan. Habis itu nunggu waktu sampai 15.30, terus kita mau ngambil lah HP gitu kan di Funstelle. Nanti aku jelasin ya apa itu Funstelle. Gak ada, HP ku tuh gak ada, gak tau kenapa. Pokoknya belum sampai lah intinya gitu kan. Bingung lah aku, udah kayak putus asa banget. Sampai aku mikir gimana ya caranya buat nemuin HP ku di mana. Aku nggak kepikiran, sumpah ada yang kalau Apple tuh bisa di detect gitu kan lewat iCloud device. Nanti aku tunjukin. Terus yang bikin panik lagi adalah aku nelpon HP ku, tadinya kan ada yang ngangkat kan. Ini nggak ada, masih nyambung, cuman nggak ada yang angkat. Jadi kayak curiga gitu, ini tadi itu diangkat sama siapa sih gitu kan. Pusing aku. Beberapa saat kemudian aku buka iCloud device, aku searching kan di Google gimana caranya, ternyata pakai iCloud device. Udah kebuka dan udah kelihatan gitu, cuman si lokasinya itu kayak masih di rumahku aja gitu, nggak yang their site lokasi terbarunya itu nggak ke-update gitu, kenapa gitu kan. 1 jam berlalu, lama-lama udah aku atak-atik lagi kali ya, terus kelihatan lah di mana lokasinya gitu kan. Di situ dekat DB Regio gitu, tapi memang kita lagi di daerah lagi di Bahnhof gitu kan, karena Funstelle itu adanya di setiap Bahnhof. Nih yang belum tahu aku tunjukin sama kalian ya. Kalau misalkan kalian kehilangan HP, Apple, iPhone, iPad atau apa, kalau misalkan Find My Device-nya nyala, itu bisa ke detect gitu. Ini aku tunjukin ya. Nanti kalian buka iCloud Find Device website, di situ nanti masukin data kalian, iCloud email sama password. Nah di sini tuh kelihatan kan, ini HP ku ada iPhone 8 Plus, ada di sekitaran DB Regio. Di situ itu adalah Bahnhof-nya Kempton ya. Tapi masalahnya itu tuh bukan di Funstelle-nya, kita nggak tahu itu ada di mana. Sampai mikirnya mungkin ada di dalam kereta kali ya. Buat yang belum tahu, pokoknya kayak gitu ya caranya cari HP Apple khususnya di website iCloud Find Device. Jujur sih aku juga baru tahu ya kayak gitu caranya. Tapi lama-kelamaan sebenarnya kita udah bolak-balik ke Funstelle gitu. Tapi kita tanyain lagi untuk yang terakhir kalinya, Mbak, ini aku sebenarnya udah nemu HP ku gitu kan, ada kelihatan di sekitaran DB Regio. Itu tuh di mana ya Mbak ya? Nah dari situ si Mbaknya ngasih tahu, oh ini kayak di gudangnya kita katanya gitu. Jadi itu udah di tempat aman, udah diamanin. Cuman kalian belum bisa ambil sekarang. Nanti kolega saya bakalan balikin HP, bakalan ngumpulin apa yang mereka temuin itu di Funstelle-nya. Tapi nanti di hari kerja, karena mungkin udah kesorean atau gimana aku nggak ngerti. Jadi harus nunggu, intinya aku harus nunggu sampai hari Senin baru bisa diambil. Karena waktu itu aku jalan-jalan hari Sabtu kan, hari Sabtu which is itu hari libur, Minggu pun mereka nggak buka gitu. Jadi harus nunggu hari Senin. Oke, udah dulu ceritanya. Itu pengalamanku ya. Oke, kita lanjut ambil HP besok. Udah nyampe di Kempton. Ya walaupun telat, sekarang mau ambil HP di Gleis 2. Di tempatnya namanya Funstelle. Di situ teman-teman bisa menemukan barang-barang yang kehilangan di kereta, terutama di kereta. Jadi kita tinggal ngasih tahu informasinya di Funstelle.
Ini dia Funstella, service Funstella di Kempten. Kita akan masuk dan bertanya. Mantap. Akhirnya ketemu. Nunggu di depan informasi karena dingin di luar. Berkabut dari tadi guys. Ya masih ada waktu 45 menit lah, kita cari raja dulu. Mantap. Puji Tuhan ketemu HP-nya di tas sekarang, tapi ya habis baterai. Ya sekarang menuju ke rumah balik, tapi kereta nanti jam 11.34, 11.32, tapi sekarang kita ke tempat informasinya dulu buat nge-charger. Terima kasih DB, Anda sangat membantu. Ya walaupun kemarin hari Sabtu tidak jadi jalan-jalan, tapi kita utamain dulu HP. Mantap. Sekalian nunggu kereta kita charger dulu. Untung ada stop kontak. Ya walaupun bungsi dulu guys. Mantap. Puji Tuhan. Sekarang OTW balik menuju rumah. Ya walaupun lama 3 jam lebih. Sekarang di Kempten masih lama. Udah nyampe di Bad Cannstatt, Stuttgart, Bad Cannstatt. Ya walaupun first betong lama, tapi puji Tuhan nyampe dengan selamat. Itu perjalanan saya mengambil handphone yang tertinggal di Kempten, jauh, pulang balik sampai 6 jam, tidak ikut first betong juga. Ya sebagai pembelajaran untuk next time, selalu berhati-hati. Kawan-kawan juga ketika sesudah dan sebelum naik kendaraan umum selalu memperhatikan barang bawaan. Dan terima kasih juga DB, akhirnya ada HP-nya, nggak perlu beli HP baru lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.